جئتك من أيسار وراهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم باخت من قد راهم أو رأى من راهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم فإنهم قمحات بالبرية قماهم لا ترافق وتسحب في الخليقة سواهم فإنما أولاك وفر من هباته أعطاهم فاشفي ما ساء وشرب ما ألقامهم ألا يهبك ربك مثل ما قد هباهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهك ما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الحمد lillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah Ta'ala masih mengasihi kita, masih merahmati kita, memberikan taufik serta inayahnya kepada kita sekalian. Buktinya adalah dengan dimudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di dalam berzikir, di dalam bersolat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kesemuanya itu mudah-mudahan membawakan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan kepada sekitar keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Barusan qasidah yang berada di dalam kitab Simtud Durar, ya ziyadahnya ya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, ya, yang mana qasidah tersebut menerangkan bagaimana atau betapa beruntungnya seseorang yang bisa kumpul dengan para aulia Allah, seorang yang bisa kumpul dengan arif billah. Sebagaimana dikatakan
Bahat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Ya, beruntung orang yang bisa memandang mereka ataupun kita bisa memandang orang-orang yang bisa memandang mereka. La turafik wa tashab siwa apa? Fi majalis siwahum. Jangan kita turafik, kita bersahabat apa? Dan jangan kita berteman melainkan dengan apa? Dengan majlis mereka. Ya, dikatakan almaru ala dini khalilih, orang itu akan mengikuti agama temannya. Ya, maka sebaik-baiknya perkumpulan adalah perkumpulan yang mana di situ disebutkan para aulia-aulia Allah. Di situ disebutkan para pemimpin aulia Allah, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Habib Ali Habsyi, masya Allah, beliau dikenal sebagai ulama yang paling banyak memuji setiap karangannya kepada Rasulullah. Habib Salim Syatiri, saya punya guru, beliau bilang ada 3 ulama, 2 yang saya ingat, 1 lagi saya lupa. Ada 2 ulama yang hampir seluruh karangannya, hampir seluruh tulisannya diperuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Syekh Yusuf An-Nabhani. Kemudian 1 lagi adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah. Ya, sungguh beruntung orang yang bisa duduk di majlis-majlis mereka. Ya, oleh karenanya, ya, kita nggak ketemu sama mereka. Sama Habib Ali Habsyi kita nggak ketemu. Sama Imam Haddad kita nggak ketemu. Sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kita nggak ketemu. Ya, dengan Habib Habib Ahmad bin Talib Al-Attas kita nggak ketemu. Ya, dengan para aulia-aulia Allah sudah jauh meninggalkan kita semua, hanya saja kita masih bertemu dengan cucu keturunannya. Itu yang perlu kita pegang. Ya, di antara karamah Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran. Ya, di antara karamah beliau apa? Beliau mengatakan orang yang melihatku atau orang-orang melihat orang yang pernah melihatku, maka dakhalal jannah. Sudah, masya Allah. Itu min karamatih, daripada karamah aulia wassalihin. Kalau kita nggak ketemu, alhamdulillah, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, namanya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Nah, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau suatu ketika datang halnya seperti Habib Abdullah Al-Idrus, ya, seperti Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Saat itu beliau mengatakan, ya, orang yang melihatku atau orang yang pernah orang melihat orang yang pernah melihatku, ya, maka apa? Dakhalal jannah. Ya, itu siapa? Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Nah, alhamdulillah yang kita syukuri, ya, alhamdulillah saya pernah belajar kepada salah satu murid Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Siapa beliau? Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas yang sekarang masih hidup. Jadi salah satu murid Al-Habib Alwi bin Syihabuddin yang masih hidup sekarang adalah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Ya, beruntung kita bisa melihat wajah mereka. Ya, Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, karena beliau menemui dan belajar langsung kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Nah, begitulah para aulia wa sholihin. Bukan tanpa sebab kalau kita bicara logika, emang dengan memandang orang bisa masuk surga. Ya, kalau kita bicara logika, ya, kalau logika zaman sekarang nggak akan masuk akal. Ya, kalau kita bicara dengan logika orang zaman sekarang nggak akan masuk akal. Tapi kalau kita berbicara dengan apa? Dengan cerita aulia-aulia yang sebelum kita. Contoh Habib Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau zaman dulu Habib dipanggilnya Syekh, ya. Ada lagi Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama para muridnya melewati satu makbarah. Ya, beliau melewati satu makbarah yang mana di makbarah tersebut terdengar suara tangisan seseorang, seperti orang lagi disiksa. Apa yang dilakukan? Ini orang-orang para murid-muridnya mengatakan, wahai Syekh, tolong doakan kepada orang ini. Ya,
Supaya apa? Supaya dengan doanya beliau berhenti siksaan orang tersebut. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, apakah orang yang meninggal ini pernah berjumpa denganku? Ditanya sama para jamaah, sama para murid-muridnya. Oh, tidak pernah. Kemudian, apakah pernah kita satu majelis dia melihat saya atau saya yang melihat dia? Dicari celah. Ada Habib Abdul Qadir Jailani atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sepertinya tidak pernah. Ya. Kayak contoh saya di sini ngumpul bersama-sama, ya. Antum bisa lihat anak bisa lihat antum. Atau kadang yang di belakang nggak bisa lihat anak, ya. Ya. Tapi anak bisa lihat yang di belakang atau sebaliknya. Mungkin ya kayak gitu. Katanya kayaknya nggak pernah deh. Terus Abdul Qadir Jailani bilang, terus bagaimana saya bisa minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ampunan kepada orang tersebut? Bagaimana? Sudah. Akhirnya hampir putus asa, salah seorang cerita sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Syekh, ketahuilah bahwasanya orang tersebut pernah satu ketika rombongan engkau bersama murid-murid engkau, ya, lewat satu tempat, setelah engkau lewat, sisa pasirnya masih ada. Terbang. Karena kalau di Jazirah Arab itu, kalau jalan, pasirnya ngapung. Ya. Maka apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir? Ya Allah, dengan berkat pasir yang pernah dilihat oleh almarhum ini, oleh mayit ini, maka ampunilah dosa-dosanya dan stoplah daripada azabnya. Masya Allah. Ini karomah awliya ushalihin. Ya. Dan banyak kalau kita berbicara masalah karomah, tapi ketahuilah itu karomah bukan didapat dengan malas-malasan. Ya, karomah tidak didapat dengan banyak tidur. Karomah didapat bukan karena banyak majelis, tapi karomah itu didapat dengan apa? Dengan jid wal ijtihad. Ada mujahadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali Habsyi jangan dikira orang biasa. Ya, beliau punya karomah besar itu karena beliau hebat. Satu ketika beliau pernah menawarkan kepada ibundanya, wahai ibu, andaikan Ali mau dijual sama ibu di pasar, ya, buat dijual, Ali ridho. Ya. Artinya apa? Beliau punya magam hebat, punya kemuliaan hebat. Karena apa? Karena beliau betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada sebab nggak? Ada sebab. Ya, semuanya ada sebab. Nggak ada orang yang tiba-tiba besok jadi aulia. Ngaji nggak pernah. Ya, nalar jurumnya can pernah. Nalar sapina can pernah. Ya, ngaos, tarak ngaos. Ya, waktuna ngaos, HS, sare. Terus dah, ya, mau di pasantren jadi kobong we, ya. Batul sholat jamaah, ya di kobong nyaliran. Ya, susah, baik itu. Bagaimana kita ingin seperti beliau? Habib Ali Habsyi itu masya Allah faqih, orang berilmu. Ya, nah ada para aulia Allah melainkan mereka yang setelah, ya, melainkan mereka apa? Belajar daripada kitab-kitab salaf, belajar Alfiyah bin Malik. Ya, belajar kitab Jurubiyah, belajar kitab Safina. Jadi jangan mimpi kita ngaji nggak pernah, ya, hadir majelis taklim nggak pernah, pengen punya karomah. Nauzubillah, jauh daripada laduni. Laduni itu ada sebabnya. Ya, man khadama khudima, seperti Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu gimana? Nabi sama gurunya bertahun-tahun. Murid yang lain ngaji, Syekh Ali Baros gimana? Cuma disuruh-suruh saja. Ya. Kadang suruh bikin kopi, mau manggut. Suruh apa? Suruh ngambil pakaian, manggut. Suruh ini limbah air, iya. Sampai pada endingnya Syekh Ali Baros datang seseorang kepada beliau, ya, mengatakan, wahai Ali, kamu tidak lihat sahabat-sahabatmu sekarang pergi ke Mekah pulang jadi ulama besar, pergi ke Madinah pulang jadi ulama besar. Dan sekarang kamu dari dulu sama Habib Umar begini-begini aja. Saran saya, kamu berhenti di sini, kamu pergi juga berangkat ke Mekah. Wah. Ya. Singkat cerita ini, Syekh Ali Baros begitu mau pamit sama gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Habib Umar sudah mengasyaf beliau. Wahai Ali Baros, ya, kau jangan dengarkan ucapan orang tadi. Orang tadi itu adalah iblis yang ingin menggoda keyakinan engkau. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas,
Nah sekarang apa yang kau inginkan? Nah, kau ingin ilmu, masuk kamar. Ini cerita langsung dari guru saya, Habib Abdurrahman bin Syalab. Masuk ke kamar, suruh buka kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Baca mukaddimahnya, kemudian di pertengahan kitab beliau baca, dan di ending daripada kitab Bidayatul Hidayah beliau baca. Dari situ Habib Umar mengasihkan semua ilmunya kepada Syekh Ali Baras. Futuh, dibukakan pintu ilmu. Karena apa? Karena keyakinan yang kuat kepada gurunya. Kalau kita mikir, nah si orang dititah wae, ya godaan itu begitu. Nah si orang dititah kieu, titah gitu, titah kieu. Padahal apa? Di situ ada sir. Ya, man khadama khudima. Ya, siapa orang yang berkhidmat, suatu saat dia dikhidmahin sama orang. Ya, man khadama khudima. Siapa orang yang berkhidmat, dia akan jadi orang terdepan. Dan Syekh Ali Baras, sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan, kalau orang mau ngirim Al-Fatihah kepadaku tapi tanpa mengikut sertakan Syekh Ali Baras, maka Fatihahnya nggak akan keterima. Olehnya kalau kita baca Ratibul Attas, apa bacanya? Alhamdulillah ila rusidna Habib Al-Fatihah ila sayyidina Habibina wa barakatuna sahibur ratib kull anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Saking cintanya guru kepada murid, maka Syekh Ali Baras senantiasa diikut sertakan, disandingkan dengan gurunya. Masya Allah. Ya, semua ada sebab musabab. Ya. Taib. Dan banyak lagi kalau kita dengarkan kisah-kisah. Ya, Imam Buaiti itu Masya Allah. Dikatakan Buaiti, itu apa Buaiti? Buat orang-orang yang malas belajar, ya, begitu belajar susah ngafalin. Ingat ada Imam Buaiti. Imam Buaiti itu dikatakan Buaiti adalah bati, lambat. Orang sekali belajar langsung paham, Imam Buaiti lambat hafalannya. Orang ngafalin langsung lancar, ini lelet ngafalinnya. Namanya Imam Buaiti. Ya, tapi beliau ijtihad wal ijtihad. Beliau punya kesungguhan yang luar biasa di dalam mencari ilmu. Ya, yang lain cerdas tapi tidak serajin Al-Imam Buaiti. Yang lain pintar tapi tidak sepintar Imam Buaiti. Imam Buaiti biasa-biasa aja tapi punya rajin dan i'tifat kuat kepada gurunya Al-Imam Syafi'i. Sehingga pada endingnya Imam Syafi'i di akhir penghujung hayatnya Imam Syafi'i mengatakan, apabila perkataanku ya ada yang berbeda, maka berpeganglah kepada perkataan Buaiti. Saking apa? Saking hebatnya Imam Buaiti. Masya Allah. Ya. Dan mutaakhirin seperti Abu Ya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Masya Allah. Ada salah seorang murid beliau, kiai besar di Jawa. Ya, tidak disebutkan namanya. Ya. Kiai besar beliau di Jawa. Suatu ketika apa? Abu Ya ini, Abu Muhammad bin Ala bin Abbas Al-Maliki, diundang sama seseorang, ya, ke sebuah villa. Diundang ke sebuah villa. Apa yang ditemukan begitu Abu Ya ingin masuk ke WC, ya, karena namanya orang mau buang hajat. Abu Ya mau masuk kamar mandi. Begitu mau masuk kamar mandi, lihat di kloset namanya villa yang udah gak keurus, itu kotoran semua. Udah konslet, udah apa namanya? Oh, udah error. Ini salah satu muridnya daripada Abu yang Maliki. Lihat Abu yang mau keluar, baru masuk WC, Abu yang udah tutup dulu. Ini muridnya gimana? Langsung dengan tangannya langsung dibersihkan. Itu Abu yang lihat anak muridnya kayak gitu, senangnya luar biasa, hatinya terbuka. Ya, saat itu beliau langsung angkat kata, ya Allah, kasih futuh buat dia, kasih ilmu buat dia, kasih akhlak adab buat dia, futuh wal munuh wal rusuh. Mendapatkan ilmu laduni sebab siapa? Sebab ridho gurunya. Ini ridho langsung guru, dia langsung ridho. Ya, ini Masya Allah, ini murid Masya Allah. Ya, coba kalau kita begitu sama guru kita. Ya, guru kita punya apa, masuk ke WC ada kotoran, kita berani pakai tangan kita? Belum tentu. Ya, makanya beliau jadi kiai besar sekarang. Ya, di Jawa. Ya, cek aja siapa salah satu murid Abu yang Maliki di Jawa yang besar-besar tuh banyak. Ya, ada siapa? Ada Kiai Tefur. Ada siapa lagi? Ada Kiai Ihya. Ada Kiai Mbah Najih, orang Jawa semua. Anak nggak sebut namanya siapa. Walhasil salah satu di antara kiai-kiai di Jawa itu karena berkhidmat kepada Abu Ya sekarang, Masya Allah. Hampir semua murid Abu Ya itu belajar apa namanya yang mutaakhirin, beliau termasuk dituakan daripada salah satu murid Abu Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Begitulah
ya, kesungguhan orang-orang soleh terdahulu di dalam mencari ilmu, di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesungguhan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, rintangan, godaan senantiasa menyertai mereka. Ya, saya punya kakek, ya. Saya punya kakek orang Martapura. Beliau di Mekah 15 tahun. Ya, 10 tahun beliau belajar, 5 tahun beliau mengajar di Masjidil Haram. Ya, dengan perintah dari sang guru namanya Syekh Ubaidillah At-Turki. Tapi dulu beliau ingin mengaji kepada Syekh Ubaidillah At-Turki. Ya, setahun nggak dibukain pintu. Mau ngaji, setahun nggak dibukain pintu. Ketemu di Masjidil Haram, saya mau ngaji ke rumah, oh silakan. Datang ke rumah, nggak ada ngaji, libur, ini nggak ada ngaji. Artinya apa? Karena kesungguhan kegigihan beliau sampai saat itu gurunya luluh. Akhirnya mau buka pintu untuk beliau belajar. Dan alhamdulillah berkat Syekh Ubaidillah At-Turki, anak punya kakek belajar di Masjidil Haram. Berkat apa? Berkat jadwal ijtihad. Nggak ada orang ingin jadi ulama, ingin jadi orang soleh, ingin jadi aulia Allah, melainkan mereka harus melawan suatu permusuhan. Ya, baik permusuhan zahir dari orang-orang yang hasud sekitar kita ataupun dari permusuhan batin. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad di dalam kitabnya mengatakan, "Ma min nabiyyin wala waliyyin kamilin nusyrat lahu raya illa aduwi." Tidaklah satupun daripada nabi min anbiya Allah ataupun dari wali min aulia Allah yang mereka senantiasa namanya harum disebut di setiap tempat. Di majelis kita sebut jadi harum majelis. Ya, di setiap tempat kita ceritakan biografi mereka, melainkan mereka semua telah merasakan gentirnya satu permusuhan. Baik permusuhan zahir atau permusuhan batin. Paling berat ini bukan yang zahir, tapi permusuhan batin. Kalau ini permusuhan zahir sama teman belajar, aduh gak cocok sama ini, permusuhan zahir langsung. Kalau permusuhan batin, aduh mengaji, melawan. Nanti kalau saya nggak gini gimana ya? Kalau saya nggak begitu gimana ya? Akhirnya apa? Ngajinya nggak benar. Akhirnya ngaji nggak ditinggalkan. Nah, makanya bagaimana kita ingin mengikuti jejak langkah mereka? Kita ingin mengikuti para habaib-habaib kita. Kita ingin mengikuti kakek-kakek kita. Ingin mengikuti daripada njit-njit kita. Sulit, ya. Terkecuali dengan apa? Dengan jadwal ijtihad. Walhasil inti dari semuanya, ketika kita duduk dengan orang-orang soleh, kita duduk dengan para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal nggak di dunia, di akhirat dia bakal selamat. Kalau nggak di dunia, minimal dia di akhirat dia pasti bakal selamat. Ya, karena dikatakan orang yang apa namanya, Habib Salim Syadzili mengatakan, majalisul khair taj'alukal khair walau kunta minal asyrar. Perkumpulan yang baik maka akan menjadikan engkau pribadi yang baik sekalipun engkau daripada golongan yang biasa-biasa saja atau golongan yang kurang baik. Ya, orang kerjaan mabuk, ya, orang kerjaan maksiat. Begitu masuk majelis taklim kumpul sama orang-orang soleh, minimal dia apa? Ke bawah soleh. Karena pergaulan, betul nggak? Contoh, ya, kita masuk masjid, tidur-tiduran di masjid. Tiba-tiba malam ramai ada orang masuk masjid pada tahajud semua. Ya, masuk masjid pada tahajud semua. Kita yang tidur-tiduran enak nggak kira-kira? Nyaman nggak? Minimal dia ke bawah baik, apa? Malam Jumat dia tahajud walaupun terpaksa. Betul nggak? Karena ngumpul sama orang-orang soleh. Tapi berbeda ngumpul sama orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala, yang tidak pernah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik apapun orang yang ngumpul bersama mereka, maka lambat laun orang ini bisa terbawa daripada pergaulan tersebut. Ya, minimal apa? Orang kebawa daripada bahasanya, ya, kebun binatang sekarang ngomongnya. Kenapa? Karena ngomongnya kumpul sama orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini Habib Ali bin Muhammad bin Zainal Habsyi berpesan kepada kita. Ya, Habib Ali ini dikatakan mempunyai magam mahbub inda Rasulullah. Dia sangat dicintai oleh Rasulullah. Artinya cintanya Rasulullah sama dengan cinta Allah Ta'ala. Maka kita sebagai umat Rasulullah, kita ingin dicintainya sama aulia. Tentunya kita ingin dicintai oleh para aulia
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu syarat. Kalau kita ingin dicintai oleh pengarang Maulid Sibtud Duror, Habib Ali Habsyi udah gak diragukan keauliaannya, kewaliannya tidak diragukan. Apa katanya Habib Ali Habsyi? Wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Ya, di antara suatu perkara yang bisa membuat hatiku bahagia, ya, yang bisa bikin Habib Ali bahagia sama kita, yang bisa bikin Habib Ali gembira sama kita, apa kata beliau? Luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang dipegang oleh leluhur, oleh datuk-datuk, oleh para habaib-habaib. Jadi itu kalau kita pengen selamat, ikuti tariqahnya para habaib. Habib yang gimana? Habib yang betul-betul memegang salaf, ya. Karena bukannya kita anti habaib. Ada habaib juga yang mohon maaf dia nggak belajar ngaji, ya. Untuk kita mencintai wajib cinta sama mereka, tapi untuk belajar bentar dulu. Ya, ada habib yang dia belajar salah tempat. Ya, ada memungkinkan nggak? Memungkinkan. Cinta kita nggak boleh berubah. Cinta kita tetap harus kepada mereka. Hanya saja untuk belajar kepada mereka bentar dulu. Ya. Tapi kita belajar kepada siapa? Kepada mereka, habaib-habaib yang mana betul-betul memegang jejak leluhurnya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, ya, ta'allamu min ulama'i ahli baiti. Belajarlah kalian kepada ulama-ulama daripada keluargaku. Au mimman ta'allama minhum, atau minimal kepada orang-orang yang belajar kepada para habaib. Tanju minan, maka kamu akan selamat daripada siksa api neraka. Tuh syaratnya apa? Belajar kepada keluarga Rasulullah atau orang yang belajar bersambung sanadnya kepada keluarga Rasulullah. Tanju minan, pasti kamu akan selamat daripada siksa api neraka. Ya, tapi syaratnya belajar dengan mahabbah, bukan sekedar kita belajar ambil ilmunya, akhirnya apa? Merasa sudah lebih dari gurunya, sudah berani. Ya, belajar. Begitu belajar gimana? Dengan mahabbah, maka akan tumbuh ilmu yang barokah, akan bertambah keimanan yang tinggi. Ya, dengan apa? Dengan ilmu dan mahabbah kita kepada guru-guru kita. Ya. Walhasil ini pengajian sore ini pengajian santai sebenarnya, tapi karena tadi diawali dengan qasidah Habib Ali Habsyi, ya, qasidah salaf, maka kita lebih pantasnya cerita tentang ulama-ulama salaf kita, ya, para guru-guru kita, para habaib-habaib kita, ya. Kalau kita bicara tentang amaliyah kita jauh daripada mereka. Habib Hasan Syadzili bilang, ada nggak zaman sekarang ya di antara kita yang bangun sebelum sholat subuh, ya, sebelum kita tahajud kita baca Al-Quran, baca Al-Quran sebelum sholat tahajud kita ada nggak? Jarang sekarang, ya, jarang. Maka kita apa? Karena kita sadar amaliyah kita kurang, sadar ibadah kita sangat kurang, minimal kita ingin masuk ke dalam gerbong mereka dengan mahabbah ini, dengan kita cinta. Tapi inti dari cinta itu bukan sekadar apa, kata Habib Hasan Syadzili, cinta itu bukan berarti kita depan nunduk. Cinta itu bukan berarti apa kita cium tangan kiri kanan. Cinta itu bukan karena banyak memegang nisan kubur. Nisan kubur kita cium-ciumin, itulah yang cinta. Kata Habib Hasan Syadzili, cinta adalah kita sayang sama mereka dengan perlahan kita ingin mengikuti sedikit demi sedikit langkah kaki mereka. Sabatu ala gadamin nabi wa sahbi wa tabi'in fas'al wa tatabbu'i wa madaw ala qasl as-sabili ila al-ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Ya, mereka senantiasa menetapkan langkah kaki mereka, ya, kehidupan mereka berpegang kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Apabila kita ragu di dalam apa amalan kita, maka fas'al wa tatabbu'i, tanyalah kepada mereka, kepada para zuriyah Rasulullah, kepada para ulama pewaris Rasulullah, wa tatabbu'i, dan ikutilah langkah mereka. Wa madaw ala kasbis sabili ila al-ula, dan mereka menelusuri jalan menuju kemuliaan
Dengan apa caranya? Gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Dengan apa? Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, mengikuti jejak as-salafun as-salihun bijiddin auza'i, dengan sungguh-sungguh dan gigih. Artinya apa? Kita gak mungkin langsung seperti amaliyah aulia kita, gak mungkin kita langsung seperti guru-guru kita, melainkan kita ikuti jejak langkah mereka setapak demi setapak, ya, sampai mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebihnya pengajian sore hari seperti itu saja. Cuman saya ada tambahan himbauan buat jamaah di sini atau ibu-ibu di sini. Bentar lagi kan kita akan melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha. Yang perlu kita ketahui daripada tata cara sholatnya kita harus tahu. Ya. Insya Allah pada tahu sih semuanya. Cuman karena ini amaliyahnya setahun sekali, boleh jadi kita lupa. Ya. Jadi sholatnya 2 rakaat seperti sholat sunnah biasanya, hanya saja diawali dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Ya. 7 takbir itu gimana Ustaz? Tanpa menghitung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Belum dihitung 1. Baru kita angkat tangan, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali takbir. Tapi ulah dilakukan aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha makmumna kabur. Ya, eta nu kahijina 7 kali takbir. Anu kaduana sabaraha? 5 kali takbir tanpa menghitung takbir qiyam. Jadi Allahu Akbar tanpa angkat tangan kan, kalau bangun dari rakaat pertama nggak usah angkat tangan. Kemudian dihitungnya kapan? Setelah berdiri baru Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai berapa kali? Sampai 5 kali takbir. Baru setelah takbir tersebut membaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baru baca surat-surat tertentu. Kalau pengen yang bagus baca surat Qaf. Rakaat kedua baca surat Iqtarabat. Ya, atau pengen Ustaz kepanjangan itu baca yang lebih pendek. Apa? Surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun rakaat keduanya dengan membaca Al-Ghasyiyah. Ya, itu tata cara salat Idul Adha. Adapun hukumnya apa sih? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah lebih dari sunnah lainnya. Itu namanya sunnah muakkadah. Adapun pendapat ulama, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya wajar sih yang belajar ilmu fikih. Bahkan ada yang bilang fardu ain, seperti siapa? Wajib, seperti Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan sholat itu wajib. Cuman kita mayoritas di Indonesia mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Sunnah muakkadah saja. Ya. Adapun di antara sunnah-sunnahnya gimana? Sunnah ketika sholat Idul Adha diawali kita mandi tengah malam. Al-ghusl fi nisfil lail. Dia mandi di pertengahan malam. Katakanlah kita bangun jam 2 malam, ya, sekalian kita tahajud, kita lanjut dengan mandi untuk sholat Idul Adha. Persiapan dari malam. Ya, setelah mandi apa? Sunnah berikutnya at-tatayyub, berwangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Ya. Buat perempuan gimana? Pakai juga wangi-wangian, sewangi-wanginya, cuman nggak usah keluar rumah. Ya, buat nyambut suami di rumah. Ya, pakai wangi-wangian. Kemudian at-tazayyun. Tazayyun apa? Berdandan. Ya, bergaya. Maksudnya gaya di sini artinya lebih indah daripada kita harian. Kalau harian kita biasa pakai celana robeng, pakai baju kaos oblong, ya. Minimal hari raya kita pakai gamis yang bagus, yang putih. Kalau bisa udah dicuci, ya. Pakai sorban sekali-kali nggak apa-apa, ya. Pakai rida. Nah, ini salah satu apa? Sunnah-sunnahnya. Kemudian apa lagi? Berangkat daripada jalan dan pulang berbeda. Katakanlah ini masjid atau ini lapangan. Kalau kita rumahnya di sini, ya, berangkat masuk ke lapangan, pulangnya lewat jalan lain. Ya, karena jalan menuju sholat Id ini merupakan ibadah. Maka lebih panjang perjalanan, lebih banyak lagi ibadahnya. Kemudian hikmahnya apa lagi? Kita bisa silaturahim dengan teman-teman komplek atau teman-teman di gang situ. Ya, silaturahim di sini. Di dia mungkin ayah Cadah, Cek Imas, ya. Di dia Kaimah, Cek Iroh. Ayah Cadah di dia Cek Iroh, Imas. Saya wae Imas mah di dunia abi ya Imas.
Ya, Cek Dimas, ada Cek Eti, ayah, tak gitu. Jadi jalan dari sini, pulang dari sini. Tujuannya apa? Mengambil sunnah. Ya. Kemudian apalagi sunnah tadi pakai dandan, pakai wangi-wangian, semuanya sunnah. Tapi kalau buat perempuan yang ingin keluar sholat Id, ya, ingin sholat Idul Adha, ada syarat dan ketentuan. Tidak semua perempuan boleh melaksanakan sholat Id di lapang atau di masjid. Siapa saja wanita yang boleh? Yang pertama, laisa min zawatil hay'ah, bukan perempuan yang bodinya masih menarik. Katakanlah tim lebet kehela, tim lebet. Ya, tim lebet kehela. Ya. Kemudian kedua naon? Yang kedua harus yang ajuz, yang sudah tua. Ya, kalau tim-tim bocil FF nanti dulu. Ya, bocil FF kedai, ya, terong-terongan, cabai-cabean kedai. Jadi yang apa? Yang tua. Ya kita sadar ini kita udah tua atau belum gitu aja. Ya. Kemudian siapa lagi? Syaratnya amnul fitnah, aman daripada fitnah. Walaupun perempuan sudah tua, nggak boleh keluar pakai parfum. Jangan. Ya, ini bisa menimbulkan fitnah. Atau sendirian, ya, pakai baju tapi diketat lepetnya nih ya, supaya apa? Supaya orang. Nah ini kan repot. Ya. Kalau di kompleks sanes videonya di kompleks abim aja, ya, keluar daripada sunnah malah jadi haram. Laras enggak? Keluar kalapang bukan anak di cepengan di dia, ya, buk teh basuh, baru mandi. Habis mandi, warnanya macam-macam di komplek abim ya, warna ungu, hijau, kuning, macam-macam. Ya, rupa-rupa wah zaman ayeuna mah. Kita yang lagi mau sholat Id pengen dapat pahala ibadah kerja. Kalau hok sabari ngacain kali awewe. Akhirnya kita yang mau ibadah jadinya gimana? Jadinya dosa. Siapa yang salah? Yang salah itu kata Bang Nabi, orang berbuat kejahatan bukan karena niat si pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Itu yang kedua. Ya. Kesempatan ada motor, kuncinya nggak gantung. Tadi nambung maling. Karena nggak gantung, usah jadi dicopot motornya. Laras tidak? Nah, jadi ada kedua kemungkinan. Jadi jangan sekali nyalahin, kamu mata jelalatan ya, tapi manehna tengah jaga. Ya, paham kira-kira? Hartosnya, anu kaduana naon? Tos sholat, tos natepan, sunnah 2 khutbah. Sunnah, lain wajib. Terus Ustaz, kalau saya pengen sholat Id, tapi nggak ke masjid, boleh nggak? Boleh, 2 rakaat. Sholat seperti biasa. Ya. Nah, kalau Id apa? Kalau Idul Adha, Idul Fitri ada namanya khutbah. Khutbahnya hukumnya sunnah, tapi rukunnya sama seperti rukun khutbah Jumat. Ya. Seberapa rukun khutbah Jumat? Ayat 5. Nukahijina hamdulillahi ta'ala. Ya. Pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian sholawat kepada Nabi, kakanjeng Nabi. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian anu katiruna naon? Al-wasiyatu bittaqwa. Wasiat ngajakan takwa kasararea, ya, ngajak ketakwaan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya. Kemudian apa? Qiraatul Quran fi ihdahuma. Baca Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Dan yang terakhir, ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fil akhirah, pada khutbah anu kedua. Nah ini bagian daripada kesunahan dalam sholat Idul Adha. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara khutbah Idul Adha dengan khutbah Jumat. Namun perbedaannya kalau khutbah Jumat nggak ada takbir, kalau khutbah Idul Fitri Idul Adha diawali dengan takbir. Takbir nu khutbah kahiji 8 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 8. Walillahil hamd baru mulai muqaddimah. Anu khutbah kaduana 7 kali takbir. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Baru dimulai khutbahnya. Nah, jelas sampai sini kira-kira? Jadi siapa yang berangkat sholat Jumat dan sholat Id adalah mereka kaum laki-laki, bocah atau orang tua atau anak muda, itu semua berangkat. Kalau perempuan dipilih-pilih dulu ya, dibelebet kali ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat sampai kita akhirat, dan mudah-mudahan ilmu kita ini senantiasa bisa kita amalkan dan menambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul pada sore hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua
kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah wafat, semoga Allah taala angkat derajatnya, Allah taala ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah taala kumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih khusus semoga kita meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga di antara kita yang ada yang sedang sakit, semoga Allah taala angkat penyakitnya, dan apabila ditakdirkan pada hari ini ada yang meninggal dunia, semoga Allah taala panjangkan usianya, karena kita paham kita masih banyak dosa. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni daripada segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik daripada dosa besar maupun dosa kecil. Kita mohon semoga tidaklah kita bangun dari tempat duduk kita, melainkan kita sudah bersih lagi daripada segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Dan terlebih khusus kita berdoa juga ya kepada majelis ini ya, daripada Kang Nurdin ini, semoga beliau dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmunya, diberikan manfaat berkah di dalam majelisnya, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang belajar di majelis ini menjadikan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, membawakan manfaat kepada daerahnya masing-masing, dan juga Allah Subhanahu wa taala jauhkan bala dari negeri kita, Allah taala angkat penyakit dari negeri kita, sehingga kita di dalam keadaan senantiasa sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan manfaat. Tapi masih ada waktu sih ya namanya. Saya pengen diskusi sama orang sini, dan saya jarang main ke sini. Barangkali aya pi obrolan ya, naon teh cuti curahan hati. Nah, orang cutikeun heula majelis cuti. Naon majelis cuti teh? Majelis curahan hati. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, anu bade naros, silahkan. Tafadhol. Ya, dalam harus yang terkait seperti sholat Idul Adha, seperti wali, masalah harian pun tidak apa-apa. Ya, barangkali. Tafadhol. Ada yang mau bertanya? Oh, nepangkeun Abi Ahmad Kusyairi. Saha? Ahmad Kusyairi. Biasa dipanggil Ari. Ya, Kusyairi dipanggil Ari. Tapi jangan bahasa Arab Ari. Kalau Ari itu orang telanjang. Arian. Ya. Ya, tapi Ari ya, asli di Bandung. Nah, saking Bandungnya dalna dibuang Bandung, ya kan? Orang Sunda mah gitu kan? Air rusak ditambah kaf jadi ruksak. Main bola, main bal. Nah, nonton. Dandan. Saya katalah orang Sunda. Ya, jadi asli orang Sunda, tapi bapak mah Martapura. Bapak Abi di Martapura, tapi aslinya di mana? Abi mah lahir di Bandung, gedena di Bandung. Jadi asli Sunda lah ya. Bilih aya nu bade naros ya. Tim mamah dedeh aya. Anda atau ini akang tafadhol silakan. Itu ada juga Pak Broto. Silakan. Ada di dia mereka Instagram atau nabi hendak? Hah? Oke, Instagram Abi Ahmad Kusyairi kan dapat salah satu bentuk dakwah. Ya. Daya nunaros ya, aslina daya. Baik kita rosen, Abi nunaros lah. Ya gantian. Ya. Sok salawatan tara di dia. Sok salawat naon? Salawat Nabi. Si kali bade naros dia terang teh sareng keluarga Nabi. Aya sabaraha putra putri Nabi. Ada naros, Abi naros gantian. Aya sabaraha ci. Mun tiasa menang door prize teh ya? 7 saha. Saha wae 7 teh. Saha wae nih. Browsing heula, browsing. Paket CF.
Pak Broto ada? Boim? Bisa nggak Pak Boim? Cik, kayak sabar. Biar ini kekeluargaan supaya kita makin dekat di sini. Ya. Qasim Abdullah terus Macaheula. Ya. Nu tiasa ya duitnya. Gaskan ya duitnya gaskan. Ya. Nu tiasa teu ningal menang duit 50.000 digaskan. Saat nu tiasa angkat tangan. 50.000 lumayan yang jajan cilok. Ya. Mau? Oh ini kamu bisa? Sih. Nama siapa? Hilda. Oke, Hilda mau langsung jawab. 7 anak Rasul. Kalau bisa dapat apa? Dapat sedikit uangnya kok. Ya? Ya, nggak apa-apa sok. Siapa saja? Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Masya Allah, ini buat beli cilok ya. Balikin kalian. Lagi. Semangat lagi, masih ada gas kan? Oh masih banyak, Masya Allah. Pertanyaan kedua, siap? Tapi lu terang jawabannya udah langsung. Ngacung heula, karek ku abi ditunjuk. Bagusnya? Oke. Pertanyaan kedua. Sebatkeun rukun-rukun iman anu tiasa angkat tangan. Stop. Yang kerudung merah jangan sampai lepas. Bisa ningalnya, agak biasa. Ya, ibu siapa ibu? Hah? Bu Roman. Bu Oman. Ibu RT di dia sanes. Oh sanes. Mantan Bu RW, Masya Allah. Oke, makanya ibu RW kumaha? Iman ke Allah, leras. Yang kedua, malaikat Allah leras. Yang kasiluna, kitab-kitab Allah leras. Yang kaopatna, Allahumma sholli wa sallim alaihi leras. Dua deui naon? Kepada hari akhir leres. Anu kagenepna naon? Tabung duaan berarti bagi 2 eta mah harewos. Iman ke atos. Anu kagenepna naon? Kasih kesempatan atau lewat? Kesempatan lewat. Kesempatan cenah ibu budakna di dieu. Sok hiji deui lah. Naon hiji deui? Kapoe akhir 5 anu kagenepna? Iman kepada kodo dan kodar. Iman kepada kodo dan kodar bagi 2. Bunten-buntennya. Nah, bunten cing janten barokah. Deui atana pinter. Jadi bapak-bapak teh acan Boim. Boim. Oke. Ayeuna kieu lah ka dieu nya. Ngacu heulanya. Siap. 2 pertanyaan laki-laki, perempuan udah ya. Sekarang laki-laki. Siap, Coach LMF? Siap. Ini mah beda naroski ya. Saha anu apal surat Wadduha angkat tangan. Hah? Masuk? Yang hidup kuning silahkan. Namanya siapa? Siapa? Rizky Febian. Wih, Rizky Febian. Oke. Ajik baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Jadi. Lanjut. Sekarang mah ada pertanyaan nggak tolong? Ada pertanyaan? Oh ini Aina numere pertanyaannya IMC nagaskan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat akhwat apa ufti? Ayo akhwat. Boleh bebas. Ini bebas atau laki-laki aja? Bebas ya. Bebas. Saya punya pertanyaan buat cowok ataupun cewek. Silahkan. Pertanyaannya, di dalam waktu sholat, ketika waktu sholat zuhur, dia menghadap sholat ke arah timur. Pada waktu asar, dia menghadap sholat ke arah barat. Dan pada maghrib, dia menghadap sholat kepada arah selatan. Begitu seterusnya. Zuhur, timur. Asar, barat. Selatan, maghrib. Isya, utara. Dan seterusnya. Pertanyaannya, di dalam keadaan apakah sholat seorang tersebut? Silahkan yang bisa. Silahkan, ada yang bisa. Lumayan 50. 50.000. Ingat pertanyaannya. Waktu maghrib dia menghadap ke arah barat. Ketika waktu isya dia menghadap sholat ke arah timur. Subuh menghadap ke utara. Isya menghadap ke selatan. Silakan yang bisa. Sholat jamak kurang tepat. Silakan. 5, 4, 3, 1 batal. Akhwatnya silakan. Terang terang. Padahalnya jawabannya satu simpel, yaitu sholat di dalam keadaan di depan Ka'bah. Oke. Satu pertanyaan lagi dari saya. Ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan. Di dalam satu perkumpulan ada seseorang yang sedang akan melaksanakan sholat. Tadi kembali lagi akan melaksanakan sholat. Terus di situ semuanya udah jajar, udah pada rapi. Makmumnya semuanya udah pada koko, pada pakai gamis kayak Ustadz rapi. Dan imamnya kemeja. Silahkan, sah atau enggak sholatnya? Gini bu. Jadi gini bu, ada mau pada sholat, semuanya udah rapi. Nah, makmumnya pakai gamis, pakai koko, pakai kopea, pakai sorban, udah pada rapi. Sedangkan imamnya kemeja, sah nggak? Itu bentar. Baju hijau. Hukumnya sah, benar nggak? Yang penting bersih. Iya. Salah. Iya itu. Itu tuh ada yang jawab nggak sah. Soalnya jalan ke meja, kalau jalan ke meja soalnya batal. Gimana? Kan
sholatnya pakai tadi kemeja kan. Kalau berangkat ke meja batal sholatnya. Kalau tetap diam jadi imam sah sholatnya. Kemeja gitu. Ya. Kurang pas. Kurang pas. Iya. Silakan. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena imamnya ke meja. Oke. Mantap Kang Aim. Enggak sah. Kenapa Bu jawabannya enggak sah? Ya. Ya, kenapa enggak sah Bu? Jawabannya Bu. Nah, kurang oke. Laporan. Kenapa enggak sah Bu? Yang kemeja itu mah baju bukannya imam. Kurang oke. Berarti yang benar jawabannya Kang ini tuh. Mantap Kang Aim. Hadiahnya. Makmumnya pakai gamis. Saya nggak mau. Kemeja lain jalan. Semuanya mau desa. Kurang oke. Bagi dua. Nomor teleponnya tuh, Bu. Udah atau lagi 5 ya biar ganjil ya. Siap. Lanjut. Masih semangat. Tapi kapeting ya. Siap. Soklah. Sama tuh. Apa lagi ada nggak? Oke. Agak sulit ya pertanyaannya. Mau yang kayak gitu lagi tentang lucingan atau kemana? Asli. Pertanyaan asli. Nama. Siap? Naunya. Barusan kan kita menjelaskan tentang sholat id, ya. Nama khutbahnya juga. Nah, sebutin jumlah khutbah berapa takbir, kemudian waktu sholat berapa takbir, totalnya semua berapa. Yang bisa angkat tangan. Hitung-hitung lah, ya. Kerudung hijau, harus angkat dulu. Angkat tangan dulu. Siapa? Gung. Ini dulu yang kerudung hijau depan. Jangan dikasih tahu, nanti bagi dua. Sholat atau khutbah nih? Khutbah kan ada 5. Khutbah. Ada 2 khutbah. Berapa jumlah takbir khutbah? Khutbah yang pertama 7 takbir. Terus? Yang kedua 5 takbir. Salah. 9. Boim. Yang pertama, sholat yang rakaat pertama berapa? 7. Yang dipapai nanti bisa benar. 9, 7, 5 sebenarnya. Sabra? Mau ke Garut tuh. Rakaat kedua berapa, Im? 5 apa salapan, sok? Ulang. Anu rakaat kahi anu rakaat pertama sabaraha takbir? Salah, Ros, Batal. Sok itu. Tanya deui. Nu acan. Ayo, Mas. Ayo. Sok. Siap enggak? Ini siapa namanya? Pauji atau Aliando? Jika Aliando. Oke, stop dulu ya, shoot dulu ya. Tanya dulu ya. Iya mah diberi jauh bagi 2, iya mah. Baiklah. Sekali jawab. Rakaat pertama berapa takbir? Rakaat kedua? Pada khutbah pertama berapa takbir? 9. Khutbah kedua? 7. Betul, 7. Alhamdulillah. Ya, ada 5 pemenang, mudah-mudahan uangnya barokah. Amin. Dari 50.000 jadi 50 miliar. Amin.
yauma. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah semua, mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.